Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Dengan Kak Winta di video pembelajaran konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelum kita mulai, kalian siapkan dulu alat tulisnya. Poin-poin pentingnya nanti dicatat ya. Oke, sekarang kita mulai aja konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, di sini kakak akan perkenalkan kalian dengan ekonomi. Kenapa sih kita perlu belajar ekonomi? Nah, hidup itu adalah pilihan. Kenapa kakak bilang pilihan? Karena dari awal kita bangun sampai kita tidur kembali, kita diperhadapkan dengan pilihan. Misalnya, kalian sebagai pelajar, itu bangun tidur diperhadapkan dengan 2 pilihan. Melanjutkan tidur atau siap-siap berkemas berangkat sekolah. Nah, setelah di sekolah, dihadapkan juga dengan pilihan. Kalian mau belajar atau malah main-main. Setelah pulang sekolah, kalian juga diperhadapkan dengan pilihan. Ke rumah untuk istirahat, bermain dengan teman, atau pergi ke tempat les untuk belajar. Nah, kalian sebagai pelajar harus bisa menentukan mana yang paling penting bagi kalian. Misalnya, kalau pulang sekolah lebih bagus kalian pergi ke tempat les untuk belajar. Satunya ya. Jadi yang kalian korbankan itu adalah waktu istirahat kalian. Yang kedua itu yang kalian korbankan adalah waktu bermain kalian dengan teman-teman kalian. Nah itulah yang mengakibatkan kita perlu belajar ekonomi supaya kita memilih mana yang paling prioritas bagi kita. Nah, selain itu kita belajar ekonomi karena adanya kelangkaan. Kelangkaan itu maksudnya adalah di mana kebutuhan kita itu tidak terbatas. Karena kita sebagai manusia itu tidak pernah puas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan itu terbatas atau kemampuan kita terbatas, gitu ya. Nah, kita lihat gambar yang ini. Kita misalnya memiliki uang dengan jumlah uang tertentu ya. Nah, kita memiliki keinginan yang pertama makanan, kedua rumah, 3 baju, mobil, perhiasan, pendidikan, rekreasi, kesehatan. Nah, dengan memiliki uang dengan jumlah tertentu, bagaimana supaya ini terpenuhi gitu, keinginan-keinginan yang banyak ini? Atau mana sih yang paling prioritas bagi kita yang harus diduluankan? Nah, berarti yang paling penting bagi kita makanan, rumah, baju, baru ke yang selanjutnya. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian ilmu ekonomi. Nah, dari segi katanya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikos dan nomos. Si oikos itu artinya adalah rumah tangga, nomos artinya adalah peraturan. Berarti ekonomi itu adalah peraturan tentang rumah tangga. Itu ya dari segi katanya. Nah, kalau ilmu ekonomi itu artinya sebenarnya udah bisa kita tangkap sih dari gambar yang tadi ya. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas
Nah, maksudnya seperti ini. Kita sebagai manusia nggak pernah puas. Udah punya tas yang A, pengen punya yang B, pengen punya yang C. Udah punya motor A, pengen punya motor B gitu. Atau dengan merek yang sama, jumlahnya pengen nambah terus gitu ya. Sedangkan sumber dayanya itu terbatas. Nah, sumber daya itu misalnya kemampuan kita itu terbatas. Terus yang kedua itu sumber daya alam juga terbatas. Terus skill kita terbatas, modal kita terbatas. Nah, itulah alasan kenapa kita mempelajari ilmu ekonomi. Supaya kita tahu cara memenuhi kebutuhan kita itu tadi dengan keterbatasan yang kita miliki. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian ilmu ekonomi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah deskriptif. Namanya deskriptif itu berarti menggambarkan. Nah, ini menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Apa sih keadaan perekonomian yang terjadi di masyarakat? Nah, misalnya di Indonesia, pasca corona, pandemi corona, perekonomian Indonesia itu mulai melemah. Nah, itulah menggambarkan keadaan di masyarakat. Nah, kemudian rupiah mengalami penurunan itu pada Maret 2020 karena pandemi corona. Nah, kemudian pada saat ini contohnya Singapura mengalami resesi perekonomian atau penurunan. Itu ya. Nah, ini nih contohnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 di angka 2,97%. Jadi 2,97% ini itu adalah data. Nah, data berbentuk kurva juga boleh. Nah, itu ya ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua itu adalah teori ekonomi. Nah, teori ekonomi itu adalah ilmu ekonomi yang menerangkan peristiwa ekonomi dengan hukum ekonomi. Nah, ini dibagi 2. Ada si makro, ada mikro. Nah, kalau makro ini itu adalah masalah dari suatu negara atau masalah besar. Masalah keseluruhan yang harus diatasi. Nah, contohnya itu adalah inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, termasuk juga kemiskinan ya. Nah, kemudian mikro, namanya mikro itu adalah masalah kecil atau sebagian orang yang mengalami. Contohnya itu adalah perilaku konsumen. Misalnya dia mau membeli makanan A atau makanan B. Nah, seperti itu ya. Terus bagaimana dia memenuhi itu? Dia kerja di mana? Nah, itu namanya perilaku konsumen. Yang kedua itu adalah penentuan harga oleh perusahaan. Jadi, dia menentukan harga dari produksinya. Misalnya dia memproduksi barang A. Bagaimana ini supaya laba gitu, berapa harga yang bisa ditawarkan. Jadi supaya laba berarti harganya nanti harus di atas dari biaya produksi. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, itu adalah ekonomi terapan. Berarti ada penerapan di sini. Nah, menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan si teori ekonomi yang tadi sama ekonomi deskriptif. Nah, hubungannya seperti apa gitu? Contoh itu adalah kita buat ekonomi moneter ya, berarti ada hubungannya dengan uang. Nah, kita buat faktanya itu Indonesia mengalami inflasi pada saat pandemi corona. Itu baru-baru pandemi corona, inflasinya lumayan tinggi ya.
Nah, kemudian di teori ekonominya itu dijelaskan kenapa bisa inflasi ini terjadi. Gitu. Terjadi inflasi karena permintaan naik. Salah satunya ya. Nah, kemudian kenapa lagi? Karena kurangnya produksi atau penawaran menurun. Nah, inilah penyebab inflasi ya. Nah, terus ekonomi terapannya apa? Ekonomi terapannya itu adalah mengatasi si inflasi ini. Bagaimana mengatasi inflasi ini? Penyebabnya ini itu caranya adalah menaikkan suku bunga. Nah, dinaikkanlah suku bunga oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan peraturan ke bank umum supaya menaikkan suku bunga bank. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke cabang ilmu ekonomi. Namanya cabang berarti nggak mungkin cuma satu dong. Ada beberapa. Yang pertama itu adalah moneter. Nah, tadi udah kakak bilang bahwasanya moneter ini ada hubungannya dengan uang. Nah, berarti ini adalah ilmu ekonomi yang berhubungan dengan uang. Apa aja tuh yang berhubungan dengan uang? Contohnya itu ada suku bunga. Yang kedua itu perbankan. Nah, kedua itu adalah publik. Nah, ilmu ekonomi yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Contohnya melakukan pembangunan ekonomi. Kemudian tentang anggaran negara APBN. Nah, berarti itu masuk ke publik. Yang ketiga itu adalah industri. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan perusahaan-perusahaan industri. Nah, interaksi berbagai perusahaan industri atau persaingan dibahas di sini. Yang keempat itu adalah internasional. Berarti di sini ada hubungan antar negara. Kelima itu adalah regional. Berarti ada wilayah ya, antar kawasan. Perekonomian antar wilayah. Yang keenam itu adalah sumber daya alam. Nah, kalau ini itu adalah ilmu ekonomi yang berhubungan dengan bagaimana cara kita mengatasi atau mengalokasi sumber daya alam dengan optimal. Benar-benar digunain gitu. Tapi harus ada juga yang namanya feedbacknya gitu. Jangan benar-benar cuma ngambil doang tapi nggak dirawat. Nah, di sini dia perlu dirawat sumber daya alamnya. Misalnya kalau kita tebang hutan, ya ditanam kembali. Seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah sumber daya manusia. Nah, di sini berarti berhubungan dengan tenaga kerja. Dari upah minimum regionalnya, peraturan perlindungannya, yang seperti itu ya, cara meningkatkan keterampilan tenaga kerjanya bagaimana, seperti itu. Nah, yang kedelapan itu adalah syariah. Nah, ini ada hubungannya dengan ekonomi Islam. Nah, berarti di ekonomi Islam itu dibahas bahwasanya riba itu tidak boleh. Berarti penghapusan riba ya. Oke, itulah cabang ilmu ekonomi. Ada 8 ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian D, itu adalah prinsip kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Kita bahas satu-satu. Nah, prinsipnya. Nah, setiap orang itu pasti punya prinsip gitu. Kalau misalnya dia melakukan kegiatan supaya aku puas misalnya lagi aku dengan melakukan hal ini, aku udah menghasilkan nilai segini. Jadi itu adalah sebuah prinsip. Nah, prinsip ekonomi itu adalah memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu. Jadi ada yang dikorbankan untuk hasil yang maksimal gitu. Atau boleh juga dengan pengorbanan minimal dia memperoleh hasil tertentu gitu. Jadi ketika ada yang kamu korbankan, pasti ada yang kamu dapat gitu.
Ketika pengorbanan kamu kecil, berarti ya hasilnya tertentu gitu. Atau ketika tujuan kamu maksimum, berarti pengorbanan kamu harus ada. Ya, nggak mungkin kamu memiliki tujuan tapi kamu nggak punya pengorbanan, nggak akan mungkin tercapai. Begitu juga di ekonomi. Misalnya kamu punya keinginan makan A gitu, kita buat aja makan soto ya. Nah, berarti kamu harus mengorbankan duit untuk membeli soto, mengorbankan waktu juga. Nah, gitu ya. Yang kedua, itu kita masuk ke kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan sehari-hari kita. Makan, itu kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama itu adalah konsumsi. Nah, konsumsi itu adalah mengurangi nilai guna barang ataupun menghabiskan. Nah, kalau dia mengurangi, itu contohnya adalah mengurangi. Nah, mengurangi itu contohnya kalian pakai handphone. Itu kan nggak langsung habis gitu. Kalian bisa pakai setahun, 2 tahun, tapi nilainya tuh berkurang terus selama kalian pakai. Nah, yang kedua itu tadi menghabiskan. Nah, kalau menghabiskan itu makanan, minuman langsung habis, gitu ya. Yang kedua itu adalah produksi. Nah, kalau produksi itu adalah menambah nilai guna barang. Nah, contohnya kita buat itu dari benang ke kain ke pakaian yang seperti itu. Contoh yang lain, dari misalnya tepung jadi kue, itu ya produksi ya. Nah, yang ketiga itu adalah distribusi. Nah, ini penghubung antara si produksi sama si konsumsi. Nah, si produsen udah memproduksi barang nih. Nah, gimana caranya supaya sampai ke konsumen? Berarti nanti ada yang namanya pelaku yang distributor. Nah, distributor ini adalah yang menyalurkan ke konsumsi. Contohnya itu adalah grosir, warung ya. Itulah yang namanya distribusi, penyaluran, menyalurkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke motif. Nah, kita kan udah melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan ekonomi ini. Apa sih motif kita? Kenapa kita harus melakukan itu? Nah, yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan hidup. Ya enggak? Kalau kita mengkonsumsi berarti untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau kita kerja berarti itu memenuhi kebutuhan hidup kita juga. Yang produksi ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah memperluas usaha. Misalnya dia udah punya usaha nih, terus buka usaha lagi. Nah, berarti itu memperluas usaha. Yang ketiga itu adalah mendapat penghargaan. Nah, di sini sebagai siswa, kalian itu sebenarnya mengkonsumsi yang namanya ilmu. Kalau kalian belajar seperti ini nih, nah berarti tujuan kalian apa? Tujuan kalian beda-beda ya. Ada yang ingin mendapatkan juara 1, ada yang ingin nanti lulus di PTN. Nah, sebenarnya itu gak jauh-jauh tujuannya. Dan ada yang ingin mendapatkan penghargaan. Ketika dia juara, nah itu namanya mendapatkan penghargaan. Nah, kemudian kalau di lingkungan sehari-hari, misalnya dia udah punya usaha nih, terus buka usaha lagi. Semakin banyak usahanya, semakin banyak cabangnya, dia semakin dihargai. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ingin berkuasa di bidang ekonomi, jelas. Nah, semakin banyak cabang itu pasti semakin berkuasa, ya enggak? Nah, kemudian kita lanjut ke politik ekonomi. Nah, politik ekonomi ini hubungannya dengan pemerintah, tanggung jawab pemerintah dalam perekonomian negara. Misalnya kalau lagi inflasi itu caranya bagaimana mengatasinya? Mengeluarkan kebijakan moneter sama kebijakan fiskal.
Kemudian kalau misalnya masyarakatnya banyak yang menganggur, bagaimana caranya? Gitu. Memberikan lowongan kerja atau memberikan yang namanya balai pelatihan kerja. Nah, pengangguran itu kan banyak terjadi karena kurangnya kemampuan. Nah, adalah pelatihan. Contohnya di Indonesia sekarang banyak tuh ada pelatihan tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang kelima itu kita bahas masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi itu sebenarnya dari pengantarnya tadi itu udah ada. Masalahnya itu adalah kelangkaan. Nah, ini dia kelangkaan. Masalah pokok ya. Kelangkaan ini adalah kebutuhan tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Udah kakak jelasin kenapa kebutuhan kita tidak terbatas, karena keinginan kita tidak terbatas dan kita nggak pernah puas dengan apa yang telah kita miliki. Nah, sedangkan kita memiliki kemampuan yang terbatas, sumber daya juga terbatas, modal kita terbatas, skill kita terbatas, gitu ya. Nah, apa aja sih yang menyebabkan langkanya barang? Yang pertama itu adalah keterbatasan sumber daya. Ya benar, sumber daya itu terbatas. Misalnya kita buat aja sumber daya alam. Kalau misalnya kita kelola tapi tidak kita perbaharui, nah itu bakalan habis. Contohnya yang tidak bisa diperbaharui, minyak. Nah kalau dikelola terus nggak akan bisa bertambah gitu. Dan emang nggak bisa bertambah itu walaupun kita berusaha memperbarui, karena emang nggak bisa diperbaharui. Nah yang bisa diperbaharui contohnya itu adalah hutan, terus hasil produksi tani misalnya, itu ya. Nah itu bisa kita perbaharui supaya kelangkaan ini makin kecil gitu, tidak makin besar. Nah yang kedua itu adalah perbedaan letak geografis, benar. Jadi ada tanaman yang bisa tumbuh di satu tempat, di tempat lain tidak bisa gitu. Jadi karena perbedaan ini makanya bisa jadi langka. Contohnya kita buat aja di Jawa itu padi itu tumbuh banyak, bisa gitu. Nah di luar kota itu belum tentu bisa, gitu ya. Nah kemudian yang ketiga itu adalah ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Nah ini pertumbuhan penduduk itu tinggi di Indonesia. Makanya karena tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi, jadi menyebabkan yang namanya kelangkaan. Pertumbuhan ekonomi kecil, padahal pertumbuhan penduduk itu tinggi. Seperti itu, jadi tidak memenuhi. Kalau misalnya seimbang antara pertumbuhan ekonomi atau produksi dengan pertumbuhan penduduk, itu bakalan seimbang, akan terjadi yang namanya kelangkaan. Yang keempat itu adalah kemampuan produksi yang rendah. Iya benar. Jadi kalau produksi kita tinggi, itu kelangkaan itu bakalan bisa teratasi. Misalnya di Indonesia itu kelangkaan beras. Sebenarnya kita mampu memproduksi beras, tapi rendah gitu, masih kurang dengan jumlah penduduk Indonesia kalau dibandingkan. Nah, untuk mengatasi itu makanya Indonesia mengimpor dari luar negeri. Contoh yang lain daging sapi juga. Seperti itu, daging sapi juga bisa kita produksi di dalam negeri, tapi tetap kurang kalau masa lebaran. Seperti itu ya. Nah, yang kelima itu adalah perkembangan teknologi yang lambat. Nah, ini mengakibatkan si produksi rendah. Kalau misalnya perkembangan teknologi itu cepat, pasti produksi kita tinggi. Ya enggak? Karena teknologi itu membuat semuanya itu efisien, efektif, dengan cepat gitu. Yang awalnya dia dulu misalnya bertani itu menggunakan cangkul manual lah. Nah sekarang udah menggunakan yang namanya traktor, itu pasti lebih cepat kan? Kalau makin cepat pasti produksinya juga makin cepat. Seperti itu. Ataupun kalau di pabrik dulu pakai tangan gitu, lama lah prosesnya.
Nah sekarang itu udah pakai teknologi, tinggal jalanin teknologinya, udah jalan, mesinnya jalan. Nah seperti itu. Nah kemudian terjadinya bencana alam. Nah ini udah pasti kalau terjadi bencana alam, hasil-hasil produksi itu bisa hancur. Misalnya kalau ada gempa, perusahaan hancur, terus hasil-hasil pertanian hancur. Misalnya kita buat aja yang paling gampangnya, sekarang lagi banjir di Sulawesi. Nah hasil pertanian udah pasti hancur, atau perusahaan-perusahaan juga nggak akan berjalan, udah hancur, banjir, seperti itu ya. Makanya pasti terjadi kelangkaan kalau sering terjadi yang namanya bencana alam. Nah sekarang kita belajar yang penggunaan ilmu ekonomi. Buat apa sih kita belajar ekonomi? Nah yang pertama itu adalah mengajarkan cara berpikir yang dapat kita gunakan setiap hari. Benar, ekonomi itu adalah ilmu sehari-hari. Jadi tentang kamu cara memilih sesuatu, memilih tindakan A atau B atau C. Misalnya kamu pengen makan A, B, C gitu. Dari segi harga itu beda-beda semua nilainya, kepuasannya beda gitu. Jadi itu harus bisa kamu pertimbangkan gitu. Nanti kalau aku makan yang B, duit aku terlalu banyak keluar gitu. Kalau yang A gimana? Aku puas atau enggak nih gitu. Tapi murah gitu. Nah, ekonomi akan mengajarkan kamu untuk memilih yang mana yang tepat. Nah, yang kedua itu adalah memahami masyarakat dengan baik. Bagaimana sih sifat-sifat masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya? Ataupun kalau misalnya gini, kakak buat contohnya. Masyarakat kalau misalnya ditawarkan barang ini dengan diskon segini bakalan tertarik atau enggak? Yang seperti itu ya. Terus misalnya apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang? Nah, itu ya. Yang ketiga itu adalah memahami persoalan-persoalan global. Global itu berarti mendunia. Apa sih yang terjadi di dunia ini? Nah, itulah alasan kita belajar ilmu ekonomi. Yang keempat itu adalah membuat kita menjadi pemilih yang kompeten. Nah, ini berhubungan dengan yang nomor 1. Jadi, kalau misalnya kita diperhadapkan dengan pilihan, kita harus memilih yang benar-benar berguna bagi kita. Yang benar-benar prioritas gitu. Jangan sampai yang nomor 3 duluan dibanding nomor 1 atau yang dibanding nomor yang paling utama gitu. Nah, kalau kakak bilang ini, kalau nomor 4 ini kamu harus memprioritaskan yang namanya kebutuhan dibanding keinginan. Kebutuhan itu berarti berhubungan dengan kelangsungan hidup kamu. Nah, kalau keinginan itu masih bisa ditunda. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Ilmu ekonomi yang dapat menerangkan peristiwa, kejadian perekonomian suatu negara, dan mampu memberikan penjelasan dan prediksi atas gejala-gejala ekonomi yang diamati disebut. Nah, ini itu berarti kuncinya di sini, kejadian perekonomian suatu negara. Berarti ini adalah masalah besar karena ini suatu negara. Nah, berarti jawabannya adalah yang makro. Oke, kalau tindakan ekonomi itu kegiatan ekonomi, sedang melakukan penjualan yang seperti itu. Kalau teori ekonomi tadi dibagi 2, makro sama mikro. Nah, kalau ini kan dia lebih fokus suatu negara nih, sisi makronya. Kalau ilmu ekonomi berarti ilmu yang membahas tentang kebutuhan yang tidak terbatas. Sedangkan si alat pemuas terbatas. Kalau ekonomi berarti dari oikos, nomos, itu peraturan rumah tangga. Nah, sekarang nomor 2. Perhatikan pernyataan mengenai ilmu ekonomi. Nah, langsung ke soal pernyataan yang benar mengenai pengertian ilmu ekonomi. Ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang pertama itu adalah kegiatan manusia dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan alam. Berinteraksi, nah berarti bukan ya
Yang dua, itulah cara manusia menentukan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber daya produktif. Ya, ini tadi ada hubungannya sama ekonomi, berarti benar ya. Tiga, itu adalah studi tentang manusia dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapat dan menikmati kehidupan. Mendapatkan ya. Iya benar, jadi ekonomi itu ada hubungannya dengan menikmati kehidupan. Nah, yang keempat itu adalah studi tentang cara manusia berorganisasi. Bukan ya, kalau berorganisasi itu berarti ada hubungannya dengan yang namanya sosiologi. Nah, tapi di ekonomi juga perlu berorganisasi. Contohnya ada perusahaan, nah itu organisasi ya. Yang kelima itu adalah studi tentang kemakmuran. Nah, iya benar. Jadi kalau misalnya kita belajar ekonomi ada hubungannya dengan kemakmuran. Gimana kita supaya makmur? Berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Ya. Nomor 3. Permasalahan pokok ekonomi yang dihadapi manusia adalah. Nah, tadi sudah kakak jelasin bahwasannya masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Apa arti kelangkaan? Kelangkaan itu adalah pada saat kebutuhan manusia itu tidak sebanding dengan alat pemuas. Nah, ini dia. Jumlah sarana kebutuhan tidak sebanding dengan kebutuhan. Atau boleh juga dengan yang tadi, kebutuhan kita tidak terbatas, sedangkan alat pemuas itu terbatas. Itu sama aja maknanya ya. Nah, kalau di ini dia hanya setengah. Kalau ini juga setengah. Tuh, jadi setengah-setengah. Yang ini yang penuhnya. Nah, lanjut ke nomor 4. Suatu kondisi di mana kebutuhan sangat beragam, tetapi barang dan jasa tidak mencukupi semua kebutuhan. Ini berarti ada hubungannya sama nomor 3. Jawabannya adalah kelangkaan, atau bahasa Inggrisnya itu adalah scarcity. Ya. Nomor 5. Berikut data-data permasalahan ekonomi mikro. Nah, mikro itu berarti masalah si konsumen sama masalah produsen. Makro berarti itu adalah masalah negara, masalah besar. Nah, kita ke soal dulu. Yang merupakan masalah ekonomi mikro. Berarti masalah kecil yang ditanya ya. Kemiskinan itu masalah yang harus diatasi oleh negara. Masalah besar ya, kita kasih tanda B. Inflasi juga masalah besar yang harus diatasi oleh pemerintah. Permintaan itu diatasi oleh si konsumen, perilaku konsumen ya. Ini berarti itu masalah mikro. Nah, kemudian 4 itu adalah keseimbangan harga. Nah, keseimbangan harga itu terjadi ketika ada yang namanya permintaan dan penawaran. Ini demand ya, demand dan supply. Ketemulah nanti yang namanya keseimbangan harga. Berarti ada si konsumen dan ada si produsen. Nah, ini berarti termasuk ke mikro. Kelima, ekspor impor. Berarti ini ada hubungannya sama neraca pembayaran. Kalau neraca pembayaran tadi kakak bilang itu adalah makro ya. Ini makro atau B aja kita buat masalah besar. Nah, yang keenam itu penawaran. Penawaran itu berasal dari si produsen. Nah, berarti itu adalah mikro. Nah, jawabannya berarti 3, 4, sama 6. C. Nomor 6. Negara A memiliki banyak potensi wisata. Akan tetapi, negara A memiliki kekurangan modal untuk mengelolanya. Negara B yang memiliki dana berlebih menawarkan kerjasama ekonomi dengan menanamkan modal di negara A.
Dalam ilmu ekonomi makro, peristiwa tersebut bermanfaat untuk Nah, kalau ini contohnya si negara itu adalah negara berkembang. Kalau negara B itu negara maju biasanya. Negara maju biasanya dia modalnya tinggi. Nah, kalau di negara berkembang biasanya dia kekurangan modal, tapi memiliki potensi yang tinggi, potensi wisata misalnya. Jadi, supaya si negara A potensi wisatanya ini berkembang, ia bekerjasama dengan si negara B. Nah, itu manfaatnya supaya apa? Nah, manfaatnya itu adalah meningkatkan investasi. Ini dia dalam suatu negara. Seperti itu ya. Nah, nomor 7. Perbedaan masalah ekonomi mikro dan ekonomi makro yang benar. Nah, tadi sudah kita pelajari, mikro berarti kecil, makro besar. Nah, yuk kita cek satu-satu. Yang A, mikro itu meliputi inflasi. Nah, inflasi itu masuk ke makro. Berarti yang A udah pasti salah. Yang B, ekonomi mikro meliputi interaksi. Interaksi ini ya di pasar barang. Sedangkan ekonomi makro meliputi perilaku pembeli di pasar barang. Ini si mikro benar, berarti ini ada hubungannya sama si pelaku ekonomi, si konsumen, distributor, sama produsen. Nah, sedangkan ekonomi makro meliputi perilaku pembeli. Nah, perilaku pembeli itu masuk ke mikro. Ya, nah berarti mikro sama mikro ini sebenarnya. Nah, ini salah. C, ekonomi mikro meliputi stabilitas ekonomi negara. Nah, ekonomi negara itu masuk ke makro. Jadi ini salah. Nah, ini mikro, masuk katanya neraca pembayaran internasional. Bukan, itu nggak masuk ke makro ya. Ini makro. Ekonomi mikro meliputi interaksi di pasar barang. Iya, benar. Sedangkan ekonomi makro meliputi peredaran uang dalam masyarakat. Nah, peredaran uang ini contohnya inflasi atau deflasi enggak? Banyak nggak uang yang beredar atau sedikit? Nah, ini diatasi oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Nah, itu masalah besar ya. Jawabannya adalah yang E. 8. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, langsung ke soalnya aja yuk. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan barang pemuas kebutuhan adalah. Kita cek satu-satu yuk. Jumlah tenaga ahli berkurang. Nah, tenaga yang ahli itu kurang. Benar. Keterbatasan kemampuan. Nah, kemudian yang kedua itu sumber daya alam melimpah. Kalau melimpah, nggak mungkin terbatas, gitu ya. Nah, berarti ini bukan melimpah, tapi sumber daya alam itu terbatas. 3, itulah penguasaan ilmu dan teknologi yang rendah. Iya. 4, kebutuhan manusia terbatas. Nah, kebutuhan manusia itu malah dia tidak terbatas, bukan terbatas. Yang kelima itu adalah jumlah modal terbatas. Berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Yang C. 9. Berikut ini kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, kebijakan moneter sama fiskal itu ada hubungannya dengan jumlah uang yang beredar, gitu, mengatasi inflasi dan mengatasi deflasi. Nah, kalau moneter dia yang pertama menaikkan tingkat suku bunga. Ya benar, ini moneter. Mengatasi inflasi ya, kalau menaikkan, kalau menurunkan itu nanti mengatasi deflasi. Nah, kalau fiskal, ingat aja, itu ada hubungannya sama APBN. Ini penerimaan dan pengeluaran atau belanja. Itu fiskal ya. Nah, penerimaan negara dari mana aja? Pajak misalnya. Kalau belanja, pengeluarannya kemana aja? Bayar gaji, PNS misalnya ya. Nah, ini yang nomor 2, mengurangi pengeluaran pemerintah. Ini ada hubungannya sama APBN.
APBN, berarti ini masuk ke fiskal. Menjual dan membeli ya, menjual belikan surat berharga. Nah ini ada hubungannya sama moneter. Kalau dijual surat berharga berarti nanti inflasinya turun karena uang yang beredar di masyarakat masuk ke negara. Kemudian yang keempat itu adalah menaikkan pajak penghasilan. Nah, penerimaan negara salah satunya adalah dari pajak, berarti ini masuk ke fiskal. Nah, 5 itu menaikkan dan menurunkan kas rasio. Nah, ini masuk ke moneter. Kalau dinaikkan itu nanti berarti mengatasi inflasi, menurunkan itu berarti mengatasi deflasi. Sekian dari kakak, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke?